Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina. Tujuan saya membuat video ini, saya akan menjelaskan tentang alat komunikasi transaksi. Yang pertama ada personal stereo. Personal stereo hampir sama dengan tape recorder, tetapi keduanya berbeda ukuran dan bisa merekam suara. Personal stereo berukuran lebih kecil dan bagian pita berupa partikel logam. Personal stereo menghasilkan suara musik yang bisa didengarkan melalui earphone. Alat ini hampir sama dengan MP3, tetapi ukurannya lebih besar untuk mengisi kaset. Alat ini pertama kali dikenalkan di pasaran pada tanggal 1 September 1975 yang dibuat oleh Roy Bowers. Cara kerja personal stereo yaitu yang pertama, logam pada pita yang sebelumnya tidak mengandung magnet akan tersebar secara acak. Yang kedua, ketika pita merekam suara, maka partikel logam dapat diterjemahkan dan menjadi getaran listrik. Yang ketiga, logam ini akan termagnetisasi kemudian dideteksi oleh kumparan kawat tipis di bagian raffia head. Yang keempat, kemudian kawat tipis tersebut menghasilkan arus listrik. Yang kelima, earphone mengubah arus menjadi gelombang bunyi melalui diafragma mekanis sehingga menghasilkan suara. Yang kedua ada telegraf. Perkembangan alat komunikasi manusia semakin berkembang setelah ditemukan sinyal listrik. Telegraf termasuk alat komunikasi tradisional penting sekitar tahun 1800-an sampai 1900-an. Fungsi telegraf adalah alat pengirim dan penerima pesan jarak jauh. Alat ini berupa kode-kode sendi Morse. Penerima telegraf adalah Samuel B. Morse dan Alexander Bain. Alat ini mengirimkan kode-kode Morse sederhana menggunakan pulsa listrik melalui kabel tunggal. Awalnya sinyal pesan dapat dikirimkan sejauh 32 km. Akhirnya telegraf mengalami perkembangan dengan cara menempatkan rel tersebut berfungsi mengulangi sinyal sehingga kode Morse bisa dikirim lebih dari 32 km. Yang ketiga ada telepon. Awal mula telepon ditemukan tahun 1871 oleh Anthony Meucci. Dia mematenkan penemuan itu dan dinamakan sound telegraph. Alat ini bisa memungkinkan komunikasi dalam bentuk suara antara dua orang melalui perantara kabel. Tahun 1940, telepon banyak digunakan orang-orang. Telepon menjadi alat bantu perang membidik tembakan sampai meningkatkan kualitas radar. Telepon digunakan untuk keperluan militer selama perang. Hingga kini, telepon masih banyak digunakan untuk sarana komunikasi. Cara kerja telepon adalah menangkap gelombang dan mengubahnya menjadi arus listrik. Arus listrik akan mengirim setelah nomor telepon ditekan. Kemudian, menghasilkan energi listrik yang diubah menjadi gelombang suara, sehingga seseorang akan mendengar suara dari yang ke ujung terhubung kabel listrik. Yang keempat ada televisi. Televisi mengalami inovasi selama beberapa puluh tahun. Awalnya, televisi terdiri dari gambar diam yang ditampilkan berkecepatan tinggi. Dahulu, alat ini hanya bisa menampilkan gambar berwarna hitam dan putih. Televisi dikembangkan pada akhir abad ke-19. Ketika itu, konsep pengiriman gambar bergerak memakai daya elektrik. Kemudian televisi mengalami perkembangan hingga sekarang. Sekarang ini, televisi bisa menonton acara streaming melalui internet. Selain itu, ukuran dan tampilan layar TV semakin besar dan semakin berwarna. Supaya bisa menghasilkan gambar, televisi dahulu membutuhkan elektron untuk ditembakkan di belakang layar TV. Dahulu, televisi terdiri dari penembak layar, antena, pengatur waktu, gambar, dan suara. Anda membutuhkan remote untuk mengurangi, menambahkan suara, serta memindahkan kanal televisi. Yang kelima ada pager. Alat ini bisa mengirim dan menerima pesan pendek. Beberapa orang menyebutnya dengan beeper. Ukuran kecil, mungil pager, memudahkan dibawa kemana saja seperti ponsel. Ukuran layar kecil akan menampilkan pesan yang dikirim. Cara kerja pager yaitu kode sinyal radio pada frekuensi tertentu ditransmisikan melalui provider. Pengirim pesan mengirimkan pesan yang akan muncul pada layar pagar penerima pesan. Alat komunikasi ini hanya bisa memberi instruksi satu arah sehingga informasi yang disampaikan akan direkam oleh operator. Kemudian ditransformasikan dalam bentuk tulisan ke masa pager. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.